Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponensial, yaitu tentang pengertiannya, bentuk umum, serta grafik fungsi eksponensial. Langsung saja ke pengertian. Pengertian fungsi eksponensial adalah merupakan fungsi yang memetakan setiap x anggota bilangan real ke fx sama dengan a pangkat x. Nah, fx ini sama aja nanti y gitu ya. Dengan a lebih dari 0, jadi di sini a-nya itu selalu positif atau lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah, bentuk umum fungsi eksponensial yaitu ini ya. Jadi y itu sama aja fx. Jadi fx bisa kita ganti y. Itu sama dengan k kali a pangkat x, atau fungsi f memetakan x ke k kali a pangkat x. Nah, di sini x disebut peubah atau variabel bebas dengan daerah asal atau domain. Nah, x-nya itu bisa dari negatif tak hingga ya sampai tak hingga, sampai positif tak hingga. Nanti akan ada contoh soalnya. Nah, di sini a disebut bilangan pokok. Jadi di sini a-nya bilangan pokok atau basis. Syaratnya positif ya, a lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini a-nya itu antara 0 sampai 1 atau bisa lebih dari 1 asalkan tidak 1 dan tidak negatif. Y itu disebut variabel tak bebas, K disebut dengan konstanta. Oke, lanjut. Nah, di sini menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, ini ya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian butuh membuat tabel titik bantu berupa nilai x dan y. Jadi biar mudah ya, nanti x-nya berapa, y-nya dicari, yaitu dengan memilih nilai x sehingga nilai y mudah ditentukan. Terus gambarlah kalau udah ditentukan ya, di tabel titik bantu kan ada titik-titiknya. Itu titik-titik tersebut itu digambar di bidang koordinat. Nah, jadi nanti udah ketemu titiknya, tinggal kita hubungkan titik-titiknya dengan kurva mulus. Kita langsung saja ke contohnya ya. Oke, di sini ada contoh. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2x. Nah, yang pertama kan kita harus membuat tabel titik bantu. Nah, di sini saya sudah siapkan ya tabel titik bantunya. Saya tentukan dari negatif 3. Kalau misalkan mau ditentukan dari negatif 4 boleh, yang penting kita ambil negatif dan positif, angka negatif dan positif. Nah, di sini biar mudah gitu ya, ada 6 titik ya. Sebenarnya nih titik-titik ini adalah tak hingga, jadi bisa sampai -4, -5 dan seterusnya, bisa sampai -100, tapi kan kelamaan ya. Jadi ini untuk sampel saja. Yang penting gambar intinya tuh terbentuk. Nah, di sini juga ini tak hingga sebenarnya ya, nanti grafiknya tuh tak hingga. Nah, kita langsung saja. X-nya dari -3 sampai 3, ini saya ambil bilangan bulat semua agar gampang ya menghitungnya. Yang pertama ada x sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita menentukan y-nya berapa gitu ya. Untuk x sama dengan -3, kalian bisa mencari y-nya itu, x-nya 2 pangkat x ya. X-nya itu kita ganti sama -3. Nah, diganti sama -3. Seperti biasa, ini kalian ingat lagi ya, sifat berperpangkatan itu jangan dilupakan, ini selalu dipakai. Nah, ini dijadikan pangkat positif dulu, berarti 1/2 pangkat 3, yaitu 1/8. Nah, di sini
kita tulis 1/8. Berarti X, Y nya itu X nya min 3, Y nya 1/8. Nah, terus untuk X sama dengan min 3. Untuk X sama dengan min 2. Nah, sama seperti tadi ya, berarti Y nya sama dengan 2 pangkat min 2, X nya diganti min 2, berarti sama dengan 1/. Nah, karena negatif dijadikan positif, berarti 1/4. Nah, kita tulis di sini 1/4. Berarti koordinatnya adalah min 2,1/4. Lanjut untuk X nya. Untuk X nya sama dengan min 1. Berarti Y nya sama dengan 2 pangkat min 1, berarti 1/2/1 ya, 2/1 ya, berarti 2. Ya, langsung setengah. Kita tulis min 1,5. Untuk X nya sama dengan 0, berarti Y nya adalah 2 pangkat 0. Nah, kalian ingat lagi ya, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, termasuk ini 2. Nah, 2 pangkat 0 ya 1. Ini 1, ini jadi 0,1. Terus untuk X nya sama dengan 1, Y nya sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya 2 ya. 2, 1,2. Nah, untuk X nya sama dengan 2, berarti Y nya sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Sini tulis 4, koordinatnya 2,4. Lanjut, X sama dengan 3, Y nya berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, kita tulis 3,8. Nah, kita sudah menentukan titik koordinatnya, udah kita dapat, lalu kita gambarkan pada bidang koordinat. Nah, di sini saya sudah siapkan ya, dari tabel ini gambarlah titik-titik koordinat yang didapat. Nah, di sini kalian gambar nih. Yang pertama ini min 3,1/8. Nah, min 3 kalian ya, dari 0,0 ini min 3 berarti ke kiri, 1, 2, 3. Nah, ini min 3,1/8 ya tadi ya. Nah, di sini kan 1. Nah, kita kira-kira aja ya, 1/8. Kalau setengah kan berarti di tengah-tengahnya, 1/8 berarti dia lebih bawah lagi. Di sini ya, kita kira-kira saja. Nah, di sini ini. Nah, ini yaitu 1/8. Terus min 2,1/4. Nah, min 2,1/4 berarti di atasnya lagi 1/4-nya ya. Ini ke kiri dulu, berarti min 1, ini min 2,1/4. Nah, kita kira di sini nih. Nah, udah gini ya. Terus lanjut min 1,5. Min 1,5 berarti di atasnya lagi. Nah, ini. Oke, min 1,5. Terus 0,1. Kan 0,1 berarti di sini 0,1 ini ya, memotong sumbu Y. Nah, oh ya, ini dinamain dulu ya biar nggak bingung. Ini X, sumbu X ke atas berarti sumbu Y. Nah, kayak 0,1, 1,2. 1 berarti ke kanan, dari 0,0 ini ke kanan 1,2. Nah, ini
Ya maaf ya kurang lurus karena susah ya, nggak bisa pakai penggaris kalau di sini. Terus 2,4 ke kanan 2, ke atas 4. Nah ini. Nah kalau yang ini lumayan bisa ya, kalau yang tadi per-peran tuh agak susah, kecil banget. Terus 3,8 ke kanan 3, ke atas 8, berarti ini ya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Lalu kita hubungkan ya, hubungkan titik-titik ini dengan kurva mulus. Nah kurva mulus tuh nggak usah pakai penggaris, kalian kalau pakai penggaris nanti garisnya patah-patah ya, nggak mulus ya. Nah kira-kira seperti ini biar nyambung gitu. Nah gini. Nah ini sebenarnya dia tak terhingga ke sini, kecil banget nih. Nah tak terhingga ini juga tak terhingga ini ke atas gitu ya, tak terhingga. Makanya kita pakai anak panah gini biar dia tak terhingga. Nah inilah gambar Y sama dengan 2 pangkat X. Kita pada grafik ini kita bisa lihat ya. Yang pertama ini grafik Y sama dengan 2 pangkat X tuh dia memotong ya, memotong pada sumbu Y. Di mana titik potongnya? Di 0,1. Berarti titik potong di 0,1. Ini memotong sumbu Y ya. Memotong sumbu Y. Terus yang kedua, grafiknya itu tidak akan pernah, apakah akan kalau ini kan yang pertama memotong sumbu Y ya. Terus apakah grafiknya bisa memotong sumbu X? Nah kita lihat ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu X. Nah ini grafiknya tuh kesini tak terhingga, ini nggak pernah, tidak akan pernah menyentuh sumbu X ya, jadi tidak akan pernah berpotongan. Tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Berpotongan dengan sumbu X. Nah itu catatan yang kedua. Terus untuk yang ketiga, nanti saya akan perlihatkan ke kalian, kita buktikan ya, kita lihat gitu di aplikasi GeoGebra, kita lihat apakah dia bisa memotong sumbu X atau tidak, walaupun dia semakin kecil gitu. Kayak yang ketiga, kita lihat, nah di sini X-nya, ini kan X-nya kalau semakin ke kanan itu kan semakin besar ya, yang tadinya min 6, min 5, 0, 1. Nah X-nya ke kanan semakin besar. Terus kita lihat apakah Y-nya semakin ke kanan semakin besar. Nah ini, dan ternyata Y-nya semakin besar. Berarti nih dia grafik apa ini? Grafik monoton naik. Nah semakin ke atas, semakin ke kanan dia semakin ke atas, jadi fungsi monoton naik. Nih grafiknya itu fungsi monoton naik ya, fungsi monoton naik. Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan setengah X. Nah kalau tadi 2 pangkat X, kalau yang ini setengah X, kebalikannya ya. Oke, seperti tadi saya sudah menyiapkan tabel titik bantu. Kita tinggal mencari untuk X-nya sama dengan min 3. Berarti Y-nya sama dengan setengah pangkat min 3. Ya langsung aja ya. Nah ini jadikan pangkat positif dulu ya, berarti dibalik. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Nah
Ini min 3,8. Terus lanjut. Untuk X nya min 2, berarti Y nya sama dengan setengah pangkat min 2. Seperti tadi ya, dibalik, berarti 2 pangkat 2 adalah 4. 2, berarti min 2,4. Untuk X nya min 1, Y nya sama dengan setengah pangkat min 1, berarti 2 pangkat 1 gitu ya, langsung aja 2. Min 1,2. X nya 0, Y nya setengah pangkat 0, ya 1. 0,1. X nya 1, Y nya berarti langsung aja ya, setengah pangkat 1 setengah, berarti ini setengah. 1, setengah. X nya 2, Y nya berarti setengah kuadrat. Setengah kuadrat adalah 1/4, setengah kali setengah, 2,1/4. Untuk X nya sama dengan 3 setengah pangkat 3, 1/8. 3,1/8. Nah, kita sudah tahu titik-titiknya, kita tinggal menggambar ini ya. Kalian udah hafal lah ya ini ya, titiknya min 3,8, min 2,4, nah dan seterusnya. Kita langsung gambarkan pada bidang koordinat. Kalau kalian kurang besar kayak gini jadi lebih mantap. Nah, di min 3,8 ya, min 3 berarti ke kiri min 3, ke atas 8. Oke, berarti titiknya ini, terus min 2,4. Min 2,4. Ini ke kiri min 2, ke atas 4. Terus min 1, min 1,2. Kiri min 1, ke atas 2. Oke, terus tadi 0,1 ya, berpotongan nih. Di sini sama kayak tadi. Terus 1, nah 1, berapa tadi? 1, setengah. Nah, berarti pertengahan lah ya, kira-kira sini. 1, setengah. Terus 2,1/4. Nah, kira-kira sini. Terus 3,1/8. Pokoknya kira-kira aja, kira-kira tuh di bawahnya 1/4. Gak usah dibagi 8, malah kelamaan, kecil banget kita. Nah, yang penting yang sketsanya aja. Terus kita hubungkan dengan kurva mulus seperti tadi nih. Jangan pakai penggaris. Kalau pakai penggaris nggak mulus, jadinya tuh kurvanya ya patah-patah. Ini kan bisa kita muluskan. Nah, bisa kita muluskan. Nah, nih ya, ke atas nih tak hingga sebenarnya ini. Ke bawah juga ini kalau kalian hitung, iya nggak tak terhingga lah, pokoknya kayak gini. Nah, ini sketsanya ya. Jadi kebalikannya tadi ya, kalau tadi tuh miring tuh ke kanan ya, semakin naik. Kalau ini dari kanan ke bawah semakin turun. Oke, kita membuat catatan seperti tadi. Yang pertama, grafik itu memotong sumbu apa nih? Ya, ini sumbu X ya, atas sumbu Y. Ini ya, memotong di sumbu Y. Memotong sumbu Y di, nah ini ya, di 0,1. Di 0,1.
Ini juga sama ya seperti tadi, grafiknya itu tidak akan pernah memotong sumbu X. Nah, ini dia. Tidak akan pernah memotong sumbu X, cuma mendekati ya, tidak akan bersentuhan dan memotong. Tidak akan pernah memotong. Memotong sumbu X. Selanjutnya, nah, ini kebalikan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu semakin ke kanan, X-nya semakin ke kanan semakin naik Y-nya. Kalau ini semakin ke kanan, X-nya semakin naik. Tapi ternyata kurvanya dia turun ya. Grafiknya dia turun, semakin kecil. Berarti ini merupakan fungsi monoton turun. Oke, ini saya akan menunjukkan ya di aplikasi GeoGebra. Yang pertama kan 2 pangkat X. Ya, nah ini. Kayak kalian bisa lihat di sini 2 pangkat X. Sama ya seperti tadi ya. Semakin ke kanan ini dia semakin naik. Terus kita lihat untuk, nah ini, untuk di sumbu X-nya, apakah dia memotong nih? Ternyata tidak. Nah, semakin kita perlebar ya, ini kan tadinya terlihat seperti memotong ya, tetapi kalau kita zoom terus ini, nah ini ya, tidak pernah berpotongan ya tuh. Nah, walaupun pas kita kecilin ini seperti berpotongan ya, tapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X kayak ini. Nah, ini tidak terhingga tuh sampai 220. Nah, masih akan terus. Oke, tadi saya sudah menunjukkan pakai aplikasi GeoGebra ya, salah satu grafik ya. Saya ambil contoh 2 pangkat X tadi dan kita udah zoom, ternyata tidak akan pernah memotong atau menyentuh sumbu X. Nah, oke, kita bisa ambil kesimpulan dari kedua gambar tersebut. Itu adalah yang pertama, grafik memotong sumbu Y di titik 0, K. Jadi dia memotong sumbu Y itu, kalau tadi kan 0,1 gitu ya. Lanjut, sumbu X merupakan asimtot. Nah, jadi tadi karena kita udah zoom dan ternyata tidak akan pernah menyentuh sumbu X ya, cuma mendekati aja. Nah, itu namanya adalah asimtot. Asimtot itu apa? Asimtot itu adalah garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan. Nah, kayak tadi ya, kayak tadi itu dia hanya didekati aja tapi tidak berpotongan. Terus grafik fungsinya itu merupakan fungsi monotonaik. Oke, ini kurang monotonaik karena untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Maksudnya ini adalah semakin X-nya itu semakin besar, maka nilai Y-nya itu semakin besar. Jadi ini sama-sama gitu ya, kurang dari, maksudnya tuh dia tidak berbalik. Yang X-nya semakin besar, nilai Y-nya juga semakin besar, itulah monoton naik. Ini kan tadi kita contohnya itu Y sama dengan 2 pangkat X gitu ya. Berarti kalau misal 5 pangkat X, yaitu berarti fungsi monoton naik sama. Karena ini kita melihat ininya. Nah, terus yang selanjutnya, fungsi. Nah, ini ya, 1/A. Merupakan fungsi monoton. Turun ya. Karena ini semakin ke kanan, nilai X-nya semakin besar, itu nilai Y-nya malah semakin kecil, kebalikannya. Nah, tadi kita udah ambil contoh di
Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, berarti kalau misalkan kalian menemukan seperempat pangkat X, 1/per pokoknya ya, perperan, itu berarti dia fungsi monoton turun. Oke, ini ada latihan untuk melatih kalian biar bisa menggambar gitu dan menyimpulkan. Seperti tadi, gambarlah grafik fungsi dan tentukan sifat-sifatnya. Grafiknya memotong di titik apa, asimtotnya itu siapa ya, asimtot grafik, dan kemonotonan. Sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalian bisa belajar ya sumbernya dari mana saja, tidak harus dari satu sumber. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.